Saya ingin mengajak Anda berpikir, bukan untuk langsung percaya, bukan untuk langsung menolak, tapi berpikir tentang satu nama yang selama 1 dekade terakhir menjadi pusat perhatian politik Indonesia. Ya, Pak Joko Widodo, Presiden rakyat, presiden dari wong cilik, presiden yang pernah disebut fenomena politik Indonesia. Tapi hari ini bukan soal keberhasilannya membangun jalan, jembatan, atau bendungan, tapi soal ijazah. Ya, ijazah. Isu ini bukan baru. Sejak 2019, 2020, bahkan sebelum itu, kabar simpang siur tentang ijazah palsu Pak Jokowi sudah bergulir. Berkali-kali dibantah, berkali-kali pula muncul kembali. Yang terkini, sebuah gugatan dilayangkan oleh Pak Bambang Tri. Ia menyebut bahwa ijazah SMA dan UGM Pak Presiden Jokowi adalah palsu. Kata palsu bukanlah tuduhan kecil. Ia menyerang akar kredibilitas bukan hanya personal, tapi juga institusional. UGM sudah memberikan klarifikasi. SMA 6 Solo pun sudah menunjukkan dokumen Jokowi. Dan Pak Jokowi pun pernah menunjukkan ijazah itu secara langsung ke publik. Lalu mengapa isu ini tetap tak mati? Apakah karena kurang transparan? Apakah karena penjelasan yang diberikan terlalu formal, terlalu kaku, terlalu teknokratis? Atau karena memang publik sudah kadung merasa ada sesuatu yang disembunyikan? Apa sih pentingnya sebuah ijazah? Bukankah kemampuan memimpin lebih penting daripada selembar kertas akademik? Tapi mari kita balik pertanyaannya. Jika seorang pejabat bisa naik hingga level presiden tanpa ijazah yang sah, apa kita masih percaya bahwa sistem seleksi, sistem kejujuran, sistem demokrasi kita bekerja? Ijazah bukan sekedar kertas, ia simbol, ia adalah dokumen negara, ia bukti bahwa seorang menjalani proses. Jika proses itu dipalsukan, lalu apalagi yang bisa kita pegang dari sistem ini? Dan lebih menyakitkan, jika dugaan pemalsuan itu dibiarkan, bahkan ditutupi. Kita tahu pemerintah ini bukan tidak punya kuasa. Data bisa ditelusuri, arsip pasti bisa dibuka. Jika benar ijazah itu sah, maka bukti digital dan bukti fisik mestinya tak sulit ditemukan. Namun, yang terjadi adalah diam, atau pembelaan satu arah, atau justru serangan balik kepada yang mempertanyakan. Pertanyaannya, mengapa pemerintah tidak menuntaskan ini secara tuntas, transparan, dan terbuka? Apa karena ini akan membuka kotak Pandora yang lebih besar? Apakah karena memang ada keraguan di balik kebenaran yang diumumkan? Atau karena tidak ingin presiden buruk menghantam institusi sekelas UGM? We never know. Ada yang pernah bilang, Jokowi udah hampir pensiun, ngapain diurusin? Tapi publik punya hak untuk bertanya, sebab ini bukan soal Jokowi semata, ini soal Presiden RI. Ini tentang sistem seleksi politik kita yang harusnya ketat dan kredibel. Ini tentang penyelenggaraan pemilu, tentang partai, tentang sistem verifikasi, tentang lembaga pendidikan, tentang kita semua. Kalau hari ini kita abaikan satu kebohongan kecil atau besar, besok mungkin kita tak bisa membedakan mana yang pemimpin yang jujur, mana yang tidak. Jadi, apa solusinya? Di sini saya menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, audit terbuka. Untuk melibatkan lembaga independen, coba buka arsip SMA, arsip UGM, arsip KPU, arsip pendaftaran capres. Yang kedua, forum akademik netral, bahas secara ilmiah, bukan hanya hukum. Yang ketiga, pernyataan terbuka presiden, bukan hanya formalitas, tapi benar-benar menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung. Yang keempat, literasi publik, edukasi masyarakat bahwa ini bukan soal menjatuhkan pribadi, tapi membangun sistem yang bisa dipercaya. Yang kelima, reformasi verifikasi capres, agar semua capres, cawapres ke depan tidak lolos hanya karena didukung partai besar. Kita tidak tahu pasti apakah ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Tapi kita tahu satu hal, keraguan publik bukan muncul dari kebencian semata, tapi dari minimnya kejelasan, kejujuran, dan keteladanan. Karena jika memimpin saja tidak bisa jujur tentang pendidikannya, bagaimana kita bisa berharap mereka jujur tentang masa depan kita? Yang kita ungkap hari ini bisa menjadi sejarah yang busuk besok hari.